Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, ikhwan wa akhwati, bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan peribadatan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul dalam rangka mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadis yang akan kita bahas, hadis yang ke-19 dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita bacakan hadisnya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai sang remaja, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa alam annal ummata, ketahuilah kalau seluruh umat law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seluruh umat manusia bersatu padu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan manfaat yang telah Allah catat takdirkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai', kalau seandainya mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau dengan suatu kemudaratan, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka mereka tidak bisa memberi mudarat kepada engkau kecuali dengan perkara yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Dalam riwayat yang lain selain di Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah niscaya Allah akan engkau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi fir raha, kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalmu tatkala engkau dalam kondisi sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa alam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan itu datang tatkala ada kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan ketahuilah bahwasanya jalan keluar datang bersamaan dengan
kesulitan, wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang hadis ini, hadis yang panjang ini. Pertama, dari hadis ini diriwayatkan oleh sahabat junior yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya paman. Tatkala Nabi diangkat menjadi seorang nabi, ada paman Nabi ada 4 orang. 2 masuk Islam, dan 2 orang tetap dalam kondisi musyrik dan meninggal dalam kondisi musyrik. Adapun yang meninggal dalam kondisi musyrik adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Abu Lahab dan Abu Talib, dua-duanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang masuk Islam, yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian meninggal dunia dalam perang Uhud, kemudian masuk Islam belakangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ada yang bernama Abdullah bin Abbas. Dari sini kita tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Tetapi jarak umur antara Abdullah bin Abbas sangat jauh. Sementara Nabi dengan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib jaraknya dekat, mungkin beda 2 tahun, 3 tahun ya. Beda sedikit antara Nabi dengan pamannya Al-Abbas. Kalau begitu sepupunya Abdullah bin Abbas jauh dengan Nabi. Makanya Nabi menggunakan ibarat ya gulam, wahai sang remaja, ya, wahai sang remaja. Sementara Nabi sudah mencapai usia tua. Kata Ibnu Abbas, ya, dan dia adalah seorang yang bahar fil ilm, seorang yang pakar dalam ilmu. Bahkan dia adalah ulama di kalangan para sahabat. Bukannya para sahabat lain tidak alim, mereka juga alim. Tetapi banyak sahabat-sahabat senior ya meninggalnya cepat sehingga mereka tidak sempat meriwayatkan banyak ilmu kepada kita. Ya, contoh seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka adalah orang-orang yang sangat alim, sangat dekat dengan Nabi, sering dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak sempat banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Bakar setelah Nabi meninggal 2 tahun berikutnya beliau meninggal. Dan dalam 2 tahun tersebut tersibukkan dengan banyak urusan pemerintahan, ya, menjaga stabilitas negara, menghadapi orang-orang yang murtad dan macam-macamnya. Umar pun demikian, sibuk dengan urusan kenegaraan. Uthman pun demikian, Ali pun demikian. Ya, sehingga sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat-sahabat junior. Sahabat-sahabat junior seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya, kemudian juga yang masih muda seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Hurairah dan yang lainnya. Oleh karenanya bukan berarti tatkala kita mengatakan Ibnu Abbas adalah orang alim berarti dia paling alim di antara sahabat, tidak. Banyak sahabat yang lebih alim, jauh lebih alim dari Ibnu Abbas, tetapi mereka tidak sempat meriwayatkan hadis-hadis kepada kita karena keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang junior tapi memiliki ilmu yang lebih. Kenapa? Karena dia telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas berulang-ulang. Di antaranya Nabi berdoa, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarkanlah dia ilmu tafsir dan buatlah dia faqih dalam masalah agama. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa kesempatan kalau ada permasalahan dia panggil sahabat-sahabat senior dan dia panggil juga Ibnu Abbas sahabat junior. Sehingga sahabat-sahabat senior terkadang heran, ya, kenapa Umar mengajak sahabat kecil ini untuk gabung dengan kita bermusyawarah. Maka Umar tunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas ini meskipun dia secara umur junior tetapi ilmunya ilmu senior, ya. Tetapi ilmunya ilmu senior, maka dia pantas untuk berdampingan dengan para sahabat-sahabat senior dalam bermusyawarah, berbicara tentang masalah umat, masalah agama. Waktu Nabi menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbas atau kalimat-kalimat ini, wasiat-wasiat ini kepada Ibnu Abbas masih remaja, ya, masih mungkin belasan tahun. Ibnu Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku suatu hari di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat, "Kuntu khalfan Nabi ala dabbah." Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah di atas kuda ataukah di atas onta, di atas himar. Rasulullah SAW terkadang naik onta dan juga sering naik himar, ya. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu, ya. Apa saja beliau naiki, bahkan tunggangan yang paling sederhana yang tatkala itu adalah himar, beliau juga sering naik himar, ya. Dan Ibnu Abbas dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata banyak sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang ulama menulis juz' buku hadis tentang nama-nama sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 30 orang. Dan biasanya sahabat-sahabat junior seperti Ibnu Abbas, kemudian di antaranya misalnya Usamah bin Zaid,
kemudian Fadl bin Abbas, ya, kemudian Hasan dan Husain, kemudian anaknya Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Kebanyakannya adalah sahabat-sahabat junior yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan lemah lembutnya Nabi kepada anak-anak, ya. Bagaimana kita tidak bangga kalau dibonceng oleh kiai? Senang kalau dibonceng sama kiai, apalagi cuma berdua, ya. Karena memang kalau bertiga enggak bisa, ya. Kalau himar enggak bisa, ya. Panggil stop, kiainya panggil sini, Mas. Ayo tidak sama kita. Wah, diajak sama kiai ngobrol, apalagi diajak makan bakso, itu yang paling enak gitu di situ. Jadi yang gonceng bukan sembarang orang, yang gonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan ini kesempatan untuk mendakwahi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil, masih remaja. Maka Nabi nasihati dia tentang nasihat yang sangat luar biasa yang menjadi pedoman hidup dia di kemudian hari. Nabi menanamkan akidah yang dalam kepada Ibnu Abbas. Dia masih remaja dan dia pasti akan menghadapi problematika kehidupan di kemudian hari. Fitnah-fitnah yang datang setelah itu. Maka Nabi SAW mengajarkan wasiat-wasiat yang penting diketahui oleh para remaja, ya. Demikian juga kaum muslimin secara umum. Kita akan menyampaikan atau berusaha menjelaskan maksud dari wasiat-wasiat tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Tentunya kita tahu Allah tidak perlu dijaga. Tetapi lafaz ini maksudnya ada takdirnya, yaitu jagalah perintah-perintah Allah, jangan kau tinggalkan. Dan jagalah dirimu dari maksiat-maksiat Allah, jangan sampai kau langgar. Itu maksudnya. Seorang berusaha menjaga perintah-perintah Allah. Dan dalam Al-Quran banyak Allah menyuruh kita untuk menjaga perintah-perintahnya. Orang yang sering menjaga perintah Allah maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah surga yang kalian dijanjikan untuk masuk surga tersebut. Likulli awwabin hafiz, yaitu kepada orang yang senantiasa kembali kepada Allah, dan hafiz, orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itu menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Dan ada beberapa perkara yang Allah tekankan dalam Al-Quran, ya, untuk dijaga, seperti hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat. Ini perkara yang sangat penting, paling utama untuk kita jaga salat. Kerjakan salat pada waktunya, kerjakan salat di tempat yang seharusnya, yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yunada bihinna, di mana dipanggil orang-orang untuk salat di tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang menjaga salat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha alaihinna kanat lahu burhanan, ya, wa najatan wa nuran wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat-salat tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak, dan akan menjadi bukti bagi dia pada hari kiamat kelak untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat dari neraka jahanam. Wa man lam yuhafiz alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga salat, falaisa lahu nur, maka tidak ada cahaya baginya. Wala burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada argumentasi baginya pada hari kiamat. Wala najat, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa husyira ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf. Kenapa disebutkan 4 orang ini? 4 orang ru'usul kufur, gembong-gembong kekufuran. Para ulama mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat karena sibuk dengan jabatannya, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, panglimanya Fir'aun, yang sibuk dengan jabatannya sehingga melalaikan salat, dia tinggalkan salat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman. Barang siapa meninggalkan salat karena sibuk dengan singgasananya, dia akan dikumpulkan dengan siapa? Fir'aun, yang singgasana dia melupakan dia untuk beribadah kepada Allah, membuat dia sombong dan angkuh, lupa diri. Maka orang yang seperti ini akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya, hitung-hitung hartanya terlalu banyak, ya, sibuk terlupakan dari mengingat Allah, dikumpulkan bersama Qarun, yang hartanya membuat dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Barang siapa yang meninggalkan salat gara-gara sibuk dengan perdagangannya, maka akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, pedagang besar dari orang-orang Quraisy, ya. Waliyadzubillah. Jadi kita berusaha untuk
menjaga salat agar dikerjakan pada waktunya dan berusaha untuk salat berjamaah. Barang siapa yang kuat menjaga salat berjamaah, niscaya yang sunnah-sunnah juga bisa dia jaga. Dan kita terus terang kalau kita salat di masjid, kita terpacu untuk salat qobliyah, untuk salat ba'diyah. Tapi beda kalau ternyata kita salat di rumah. Terkadang qobliyah kita tinggalkan, ba'diyah pun apalagi. Ya. Beda kalau kita ke masjid, akhirnya kebaikan akan memanggil kebaikan yang lain. Ya. Saya tadi baru saja sampaikan ya nasihat untuk jangan lupa salat berjamaah. Ini antara perkara yang harus kita jaga. Karena barang siapa yang salat berjamaah, ya bayangkan pahalanya 27 kali lipat. 27 kali lipat. Antum kalau salat Isya ya 4 rakaat di rumah, kalau antum salat Isya di masjid 27 kali lipat. 4 kali 27 berapa? 108 rakaat. 108 rakaat. Kalau salat di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Kalau di masjid 108 rakaat. Kalau antum salat sehari di rumah 5 waktu dapat cuma pahala 17 rakaat. Tapi kalau antum salat di masjid 5 waktu 17 kali 27 berapa? Coba dihitung sekarang, saya tunggu. Berapa? 17 kali 27. Hitung. Cepat hitung. Karena kalau tidak dikasih matematika terkadang kurang semangat ya. Berapa? 459. Apa bandingannya 17 sama 459? Kalau antum bertahan sampai setahun, antum salat di rumah setahun 5 waktu, antum cuma dapat 17 kali 365 rakaat, kira-kira 6.000 rakaat. Tapi kalau antum setahun salat di masjid, dapatnya 160.000 rakaat. Tidak terasa apa bandingannya 160.000 dengan 6.000? Bandingannya jauh sekali. Orang akan di hari kiamat akan melihat pahala yang sangat jauh berbeda. Kalau Nabi berkata, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu salat qobliyah, salat sunnah. Dan ulama sepakat perkara fardu yang wajib lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya, apalagi salat fardunya. Orang tatkala salat di rumah di akhirat dia dapat untuk ukuran 1 tahun dia cuma dapat pahala 6.000 rakaat. Sementara yang satu salat di masjid terus dapat pahala 160.000 rakaat. Beda jauh, surganya bakalan beda jauh. Bidadarinya kualitasnya mungkin beda, mungkin ya. Makanya semangat. Belum setahun, berarti kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak terasa. Ternyata pahala sudah bertumpuk begitu banyak ya. Orang-orang sekarang kenapa malas ke masjid? Padahal masjid 27 kali lipat. Saya katakan seandainya Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, saya rasa masjid full kambing. Kenapa? Karena kambingnya kelihatan, orang semangat. Orang datang dari Jogja, dari luar negeri pengin sholat di masjid ini. Coba, barang siapa yang sholat di masjid Syekh Utsaimin rahimahullah dapat kambing 27 ekor. Kira-kira orang datang enggak? Rame pasti. Rame. Sekarang pahala tersebut tidak ada bandingannya. 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sunnah. Belum lagi kalau yang fardu. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Kalau antum jalan ke masjid, setiap langkah mengangkat derajat, menghilangkan dosa. Bayangkan. Sampai para salaf dahulu, mereka tidak mau naik tunggangan, pingin jalan kaki supaya mereka yakin dapat pahala. Bahkan sebagian mereka jalan dengan langkah yang kecil-kecil, tidak mau cepat-cepat. Supaya apa? Supaya banyak hitungannya. Ini dipraktekkan oleh para salaf. Karena zahirnya setiap langkah menambah apa? Derajat. Subhanallah, mengurangi dosa-dosa kita. Dan hitungannya banyak. Coba kalau antum punya rumah 200 meter dari masjid. 1 meter taruhlah setengah meter, satu langkah itu setengah meter. Kalau antum 200 meter tinggal dari masjid, berarti kalau ke masjid berapa langkah? 400 langkah. Pulang balik 800 langkah. Bayangkan. Antum pulang balik dari masjid 800 derajat ditinggikan oleh Allah. 800 dosa-dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat untuk jaga salat berjamaah di masjid. Semangat, ya. Biarkan orang bilang antum sok alim ke masjid terus, sok alim ke masjid. Cuek aja. Jangan antum balas antum sok setan tidak ke masjid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu kita jaga di antaranya seperti wahfadhu aimanakum, jagalah janji-janji kalian. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjaga janji-janjinya. Kalau dia sudah berjanji dia jaga, berusaha dia tunaikan. Kenapa? Allah yang menyuruh dia untuk menjaga janji-janjinya. Demikian juga Allah mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Di antara ya kesempurnaan menjaga kemaluan adalah menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang yang beriman,
Allah tujukan kepada orang yang beriman, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Orang yang beriman yang yakin akan ada hari kiamat, ada hari perhitungan, yang yakin bahwasanya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, yang yakin bahwasanya Allah mengetahui lirikan pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang terlintas dalam dada-dada manusia. Maka jaga pandangan, dan ini merupakan kesempurnaan menjaga kemaluan dengan menjaga pandangan. Maka intinya kita berusaha menjaga seluruh apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin. Dan kita sadar kita tidak bakalan bisa sempurna, enggak mungkin. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat meskipun kita berusaha menjaga perintah Allah, berusaha menjauhi larangan Allah, pasti suatu saat kita akan tergelincir. Kalau kita tergelincir bagaimana ya Ustaz? Apakah kita tidak termasuk yang menjaga Allah? Kalau kita tergelincir segera kembali bertobat. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah surga yang dijanjikan bagi kalian kepada setiap orang yang awab, senantiasa kembali. Kalau dia bersalah segera apa? Kembali. Hafidh yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Dan benar kita tidak bakalan mampu. Makanya Nabi waktu berwasiat kepada seorang sahabat, kepada Mu'adz, Rasulullah SAW berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada dan kapanpun anda berada. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan kalau kau melakukan keburukan, segera tutupi dengan melakukan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kenapa? Nabi tahu, meskipun Nabi telah mewasiatkan kepada sahabat untuk bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dia pasti tidak mampu. Suatu saat dia pasti tergelincir. Kalau tergelincir ada solusinya, segera bertobat atau segera melakukan kebajikan yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Nabi SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kau minta, mintalah kepada Allah, dan jika kau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Bahkan Rasulullah SAW tekankan. Rasul ulang 2 kali, "Ihfadzillaha yahfadzka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. "Ihfadzillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya apa? Kalau kita senantiasa menjaga Allah, pertolongan Allah cepat. Makanya Nabi mengatakan, jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Berarti cepat. Kalau seorang yang soleh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia menghadapi kesulitan, maka pertolongan Allah datang cepat, tidak lambat. Cepat. Karena kata Nabi, "Ihfadzillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Taib. Apa balasannya? Balasannya Allah menjaga kita. Kata para ulama, penjagaan Allah terhadap seorang hamba dalam 2 perkara. Yang pertama, menjaga agamanya. Yang kedua, menjaga dunianya. Menjaga agama yang sangat penting. Allah menjaga dia. Kenapa dia sering beribadah kepada Allah, sering salat, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat-syubhat yang masuk, dia tidak terima akalnya. Sementara ada orang-orang yang cerdas, langsung masuk syubhat tersebut di kepalanya. Betapa banyak orang yang akhirnya baca-baca syubhat, apalagi zaman sekarang media sosial, ragu dengan adanya Tuhan. Ragu, tadinya beriman, ragu terhadap adanya Tuhan. Saya kemarin baru ngisi waktu, ngisi pengajian, ada seorang ibu berkata, "Ustaz, saya minta tolong, kenapa? Anak saya mulai tahun ini membuat pernyataan, tahun ini saya tidak mau puasa sejak tahun ini." Kenapa dia ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah ngisi pengajian di Masjid Nabawi, setelah pengajian ada orang datang kepada saya, "Ustaz, orang umrah, saya mau tanya khusus." Saya bilang, "Silakan, apa pertanyaanmu?" "Ustaz, Allah itu ada atau tidak?" "Lu ngapain kamu umrah?" Jadi syubhat sekarang merajalela. Syubhat sekarang merajalela. Dibuat ragu tentang akidah, dibuat ragu tentang benarnya Islam, dibuat bahwasanya agama lain terasanya benar. Ya. Syubhat-syubhat ini kalau kita tidak bertakwa kepada Allah bisa masuk dalam otak kita. Tidak ada yang bisa jaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syubhat-syubhat yang lain, ya, berkaitan dengan syahwat kita. Agama kita bisa goyang kalau kita tidak jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara contoh yang nyata akan hal ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda dengan godaan yang luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha dalam tempat yang tertutup, pintu-pintu semua sudah dikunci. Zulaikha cantiknya luar biasa, dia yang pertama kali merayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih sangat muda, syahwatnya juga berkobar, namanya anak muda. Ya, dia adalah orang yang asing, jauh dari kampungnya. Kalau dia melakukan maksiat tidak jadi masalah, tidak mempermalukan keluarganya.
Wanita Zulaikha juga sangat cantik jelita, sudah cantik kemudian dia hias dirinya, cantik di atas kecantikan, ya. Ternyata dia bisa selamat. Dari mana bisa selamat? Allah yang selamatkan. Karena kalau Allah tidak selamatkan, mustahil bisa selamat. Antum coba kalau digoda sama seorang wanita, sebagaimana dalam hadis yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, 7 golongan di antaranya rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya. Tapi dia berkata, fa inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan antum ditelepon sama cewek cantik jelita kaya raya. Tapi mustahil kayaknya enggak ada yang telepon antum. Kayaknya enggak ada yang telepon antum. Tampang-tampang seperti gini mungkin siapa juga mau telepon. Tapi maksud saya seandainya antum digoda dengan godaan seperti itu, laki-laki pasti KO. Laki-laki pasti KO. Pasti KO. Belum ditelepon saja sudah KO, apalagi ditelepon. Baru dikirim gambar lewat foto lewat WhatsApp sudah gemetar. Mustahil Yusuf alaihissalam bisa selamat. Makanya Nabi Yusuf setelah selamat dari para wanita dia berdoa kepada Allah. Rabbi sijini ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Kalau kau tidak palingkan aku dari gangguan mereka, asbu ilaihin, aku akan condong kepada mereka. Yusuf mengakui kekurangannya. Dia enggak mungkin selamat, secara logika enggak mungkin selamat dalam ujian seperti itu. Berdua-duaan dengan wanita cantik luar biasa, wanita yang mulai merayu, ya. Kita kadang-kadang laki-laki kadang-kadang mulai merayu enggak enak, aduh gimana? Tapi tahu-tahu ceweknya yang mulai. Mas dari mana Mas? Wah, goyang langsung. Badan bergoyang, jenggot bergoyang, semuanya goyang. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil secara logika Nabi Yusuf alaihissalam selamat, tetapi Allah beri petunjuk. Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasha. Demikianlah kami jauhkan dia dari perbuatan keji dan perbuatan buruk. Kenapa? Allah sebutkan illahnya, sebabnya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah dari hambaku yang ikhlas. Maka seorang kalau bertakwa kepada Allah, ya dia jaga Allah, jaga kemaluannya, jaga pandangannya, jaga dirinya, jalankan perintah Allah, jauh dari kemaksiatan, maka tatkala dia diuji agamanya, Allah akan jaga dia. Dia bisa selamat dari fitnah syahwat dan dia bisa selamat dari fitnah syubhat. Apalagi zaman sekarang ini. Sebagian orang selamat dari fitnah syubhat, tewas dalam fitnah syahwat. Sebagian orang selamat dari fitnah syahwat, tewas dalam fitnah syubhat. Tidak kuat terkena syubhat. Jadi barang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia. Pertama dari sisi agama, yang kedua dari sisi duniawi. Para ulama menjelaskan, Allah akan jaga dia dari sisi duniawinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sungguhnya ada malaikat-malaikat muaqibat yang ada di hadapan dia dan di belakang dia menjaga dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat untuk menjaga dia dari hal-hal yang bisa ya membuat dia binasa, membuat dia celaka misalnya, ya. Mungkin antum pernah lihat ada klip di media sosial, ada seorang anak di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba semut datang menyerang kakinya. Dia berusaha bertahan di situ tapi semut semakin banyak, maka dia pun pindah. Baru saja dia beranjak, tiba-tiba ada bis yang kemudian nyasar nabrak di posisi dia tadi berdiri. Itu Allah kirim semut tersebut supaya dia bisa terhindar, ya. Dan itu bukan suatu yang kebetulan. Itu dan kita sering mengalami dan tidak mungkin kita ceritakan. Artinya kita mengalami kejadian-kejadian yang itu mustahil kebetulan, bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menjaga kita. Oleh karenanya seorang berusaha menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga dunianya. Di antaranya Allah akan jaga kesehatannya, Allah akan jaga akalnya, ya. Oleh karenanya saya tidak mendapati ulama di Arab Saudi yang pikun. Saya enggak dapati ada ulama pikun. Ya, bahkan di usia mereka yang tua tetap saja kalau jawab dengan jawaban yang otak mereka semakin encer. Ya, tidak pikun, tidak aduh ayatnya apa, enggak, tetap aja lancar, ayatnya lancar, hadisnya lancar. Ya, mereka tidak pikun. Kenapa? Selama ini mereka menjaga ayat-ayat Allah. Selama ini mereka hafal Quran. Kalau mereka hafal Quran, Allah tidak akan jadikan mereka apa? Pikun. Meskipun umur mereka sudah 80, meskipun mereka sudah 90, tetap saja lancar dalam berdalil, lancar dalam menjawab. Kenapa mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah bukan cuma menjaga diri kita secara tubuh, ya, secara kesehatan Allah juga menjaga, bahkan lebih daripada itu.
istri kita, anak-anak kita, Allah jaga. Oleh karenanya Sa'id ibn al-Musayyib, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, dia memperpanjang salatnya, ya. Kemudian dia berkata kepada anaknya, dia salat panjang, dia mengatakan, inni tawaltu fis salat min ajlik. Saya perpanjang salat saya karena demi engkau wahai anakku. Raja'a an uhfadha fika. Saya berharap Allah menjaga saya. Di antara konsekuensi Allah menjaga saya, Allah menjaga kamu sebagai anakku. Jadi kalau Allah menjaga seorang hamba, bukan cuma sang hamba yang Allah jaga, bahkan istrinya, keluarganya, anak-anaknya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalil yang paling kuat tentang ini seperti dalil dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wasallam tatkala mereka datang di suatu tempat minta dijamu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka pun datang ke suatu negeri, fastata'ama ahlaha. Lantas mereka berdua, Musa dan Khadir, minta makan kepada penghuni negeri tersebut. Fa'abau ayyudhayifuhuma. Ternyata penduduk negeri tersebut enggan untuk memberi makan kepada Musa dan Khadir. Ini penduduk kurang ajar, ya. Yang minta makan bukan ustadz, nabi nih minta makan. Pun tidak dikasih, ya. Jadi barang siapa yang berdakwah kemudian tidak dikasih makan, ingat Nabi Musa sama Nabi Khadir. Pernah minta makan tidak dikasih makan. Alhamdulillah saya dikasih jeruk, dikasih ini banyak, ya. Kita boleh dongkol. Tapi ingat, ada orang jauh lebih mulia daripada kita pernah digitukan sama suatu kaum, ya. Akhirnya fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Tatkala mereka mau pulang keluar dari kampung tersebut, mereka dapati ada tembok yang mau jatuh, diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa heran, "Lau syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Coba kalau kau bantu mereka, kita minta upah buat makan misalnya. Maka Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia memperbaiki tembok tersebut padahal kampung tersebut kurang ajar. Kata Nabi Khadir, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Kata Allah Subhanahu wa taala, Khadir berkata, adapun dinding tersebut yang saya tegakkan, ya, adalah milik dua orang anak yatim. Dan di bawah dinding tersebut, tembok tersebut ada kanz, ada harta. Kalau dinding tersebut miring, harta tersebut akan kelihatan. Orang-orang kampung tadi yang kurang ajar kalau lihat bisa diambil. Supaya harta tersebut terjaga, diluruskan. Supaya tetap tersembunyi di bawah dinding. Itu maksudnya, diluruskan. Sampai nanti dua anak yatim ini dewasa, nanti mereka yang menemukan harta tersebut. Jadi Allah jaga anak yatim tersebut, bahkan Allah jaga harta mereka berdua. Kenapa? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Kata Khadir, wa kana abuhuma salihah. Karena anak dari dua anak yatim ini dulu adalah ayah dari dua anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Ternyata para ahli tafsir menyebutkan ini adalah kakek yang ketujuh yang saleh. Bayangkan Allah jaga 7 turunan, ya, gara-gara kakeknya pernah saleh. Kakek yang ketujuh, sampai 7 turunan Allah jaga. Tergantung kekuatan iman seseorang. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat, apalagi di zaman sekarang, ya, kita ingin anak-anak kita dijaga. Di antara cara agar anak-anak kita dijaga oleh Allah, kita menjaga diri kita. Berdoa kepada Allah agar menjaga diri kita dan menjaga anak-anak kita. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, "Ihfadillah tajidhu amamak." Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah, berusaha kenallah Allah tatkala kau dalam kondisi lapang. Niscaya ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalmu tatkala kau dalam kondisi sulit. Ikhwan, saya ingatkan, di antara bentuk bersyukur yang sangat luar biasa, Anda bersyukur kepada Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah tatkala Anda dalam kondisi lapang. Lagi sehat, lagi punya duit banyak, ya, lagi enggak punya utang. Anda mulai rajin beribadah kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah. Kalau mengenal Allah tatkala dalam kondisi sulit itu biasa. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam. Kenapa? Ditagih utang terus. Wajar. Ada orang tiba-tiba rajin sholat malam. Kenapa? Karena lagi sakit. Wajar. Itu bagus, itu enggak salah, itu bagus, itu juga tauhid. Tapi itu biasa.
Jangankan kita orang Islam, orang musyrik pun terkadang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Kata Allah, tatkala mereka orang-orang musyrikin dahulu berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang sangat luar biasa, mereka ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik pun kalau dalam kondisi sulit mereka berdoa kepada Allah. Bukankah Abraha waktu datang ingin menyerang Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy berdoa kepada Allah di Ka'bah? Kenapa dalam kondisi sulit mereka ingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau mengingat Allah dalam kondisi sulit banyak dilakukan. Orang musyrik pun demikian. Orang pelaku maksiat juga demikian, orang-orang saleh pun demikian. Dan ini bagus kita mengingat Allah dalam kondisi sulit. Tapi yang lebih afdal kita mengenalkan diri kita justru dalam kondisi apa? Lapang. Kenapa? Karena banyak orang dalam kondisi lapang lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, sehat dan waktu luang. Dia sehat, dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan sakit. Ya. Dia sehat, dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan sakit. Waktu sehat dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya saya bilang, mumpung antum dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih bisa aktivitas, mumpung lagi duit lagi ada, jangan lupa bersedekah, jangan lupa salat malam, jangan lupa salat duha, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kenalkan diri Anda kepada Allah. Kata Allah, ya'rifka fi syiddah, nanti dalam kondisi sulit Allah akan mengenal engkau. Para ulama menyebutkan dalil akan hal ini, di antaranya seperti kisah yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Nabi Yunus alaihissalam tatkala dia pergi meninggalkan umatnya, kaumnya dalam kondisi marah, umatnya tidak beriman. Dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Tiba-tiba Allah mengujinya. Tiba-tiba dia ditelan oleh ikan paus. Tatkala ditelan oleh ikan paus, siapa yang bisa tolong Nabi Yunus alaihissalam? Tidak ada yang bisa tolong. Coba kalau antum ditelan ikan paus, sudah sinyal pun mati, itu nggak bisa. Nanti mau telepon siapa? WhatsApp nggak jalan, semua nggak jalan. Ya. Oleh karenanya kata Allah, fanada fi dzulumat, dia menyuruh dalam kegelapan. Para ulama mengatakan ada 3 kegelapan yang meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Pertama, kegelapan perut ikan paus. Dalam perut ikan paus enggak ada lampu, gelap. Yang kedua, kegelapan lautan. Dalam kegelapan lautan, dalam lautan juga gelap. Yang ketiga, kegelapan alam semesta, lagi gelap di malam hari. Meskipun dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi dzulumat, maka dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Sebagian ulama menyebutkan, maka dalam sebagian athar disebutkan, maka tatkala dia berdoa, suara ini dikenal oleh para malaikat. Ini suara siapa? Suara yang kita kenal, yang senantiasa berdoa kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang. Suaranya Yunus alaihissalam. Kenapa selama ini dia senantiasa beringat Allah Subhanahu wa taala? Dalam kondisi sulit suaranya dikenal. Jadi kalau Anda beribadah kepada Allah dalam kondisi lapang, Anda melakukan hubungan khusus dengan Allah. Allah akan mengenal Anda dengan pengenalan khusus. Kita semua dikenal oleh Allah, tidak ada yang tidak dikenal oleh Allah. Semua kita adalah makhluk Allah. Allah kenal kita semua. Jangankan antum, daun dimanapun Allah tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu tentang daun tersebut, karena semuanya ciptaan Allah. Kalau daun Allah tahu, semut Allah tahu tentang daun. Daun itu berapa jumlahnya di alam semesta ini? Sangat banyak daun. Pohon saja berapa triliun di alam semesta ini. Belum lagi daunnya, pohonnya saja sudah kebanyakan. Belum lagi daunnya. Tapi kalau ada satu daun yang jatuh di ujung belantara Afrika, di ujung belantara Irian Jaya, Papua, atau ada daun satu jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Allah mengenal kita semuanya, kita semua dikenal Allah karena ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah mengetahui ciptaannya? Jelas, yang mencipta tahu tentang apa yang diciptakannya. Tetapi yang kita inginkan pengenalan khusus, hubungan khusus antara kita dengan Allah. Jaga. Bagaimana Allah bisa mengenal kita lebih khusus? Beribadah kepada Allah tatkala dalam kondisi lapang. Ini yang sering dilupakan. Orang banyak kembali kepada Allah dalam kondisi sulit. Kita ingin mengingat Allah dalam kondisi lapang. Seandainya Yunus alaihissalam tidak biasa mengingat Allah dalam kondisi lapang, dia akan ditinggalkan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan dia dulu sering bertasbih kepadaku, mengingat Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Karena dahulu dia sering mengingat Allah dalam kondisi lapang, ingat Allah. Maka tatkala dia perlu kepada Allah, Allah langsung hadir
dan Allah langsung menyelamatkan Yunus alaihissalam. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengenal Allah tatkala dalam kondisi lapang. Terutama salat malam tatkala Allah ingin mengenal kita. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail." Allah dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, mencari hamba-hambanya. Kemudian Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa aghfirlah." Apakah ada di antara hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni? "Hal min sa'ilin fa utiya su'lah." Apakah ada orang yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? "Hal min da'in fa astajib lahu." Apakah ada orang yang berdoa akan aku kabulkan doanya? Saatnya ente bangun, Anda bangun cari muka di hadapan Allah. Lawan itu rasa kantuk. Anda ingin mengenal Allah, ingin ada hubungan khusus antara Anda dengan Allah. Bangun salat malam. Kata Nabi SAW, "Sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bangun, lawan itu rasa kantuk. Ya akhi, luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya si miskin yang mencari si kaya. Harusnya si miskin yang berjalan mengetuk pintu si kaya. Ini yang maha kaya turun di sepertiga malam yang terakhir mencari antum. Terus antum tidak mau bangun. Bangun ya ikhwan, kenalkan diri Anda kepada Allah agar Anda dikenal oleh Allah secara perkenalan khusus, punya hubungan khusus. Suatu saat Anda dalam kesulitan, Anda mohon kepada Allah, suara Anda langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha mengingat Allah dalam kondisi lapang. Kemudian sebaliknya, kalau seorang tidak mengenal Allah dalam kondisi lapang, lupa kepada Allah, dalam kondisi sulit dia minta kepada Allah, terkadang tidak dikabulkan. Allah lupakan dia, Allah tinggalkan dia. Para ulama menyebutkan contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun luar biasa kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala akan meninggal dunia, dia bersyahadah la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Tatkala dia akan tenggelam, tiba-tiba Fir'aun berkata, "Amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil." Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhannya Bani Israel. Di penghujung hayatnya dia beriman. Di penghujung hayatnya dia melakukan amalan ibadah yang luar biasa, yaitu perkataan la ilaha illallah sebelum meninggal. Padahal Nabi berkata, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Ternyata Fir'aun perkataannya terakhir apa? La ilaha illallah. Luar biasa. Fir'aun masuk surga, masuk neraka paling bawah. Allah tidak terima. Allah mengatakan, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, tidak bermanfaat. Dulu kau termasuk orang yang merusak, melakukan kerusakan. Bahkan disebut dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, waktu Fir'aun mulai ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, Jibril alaihissalam langsung ambil lumpur masukkan ke mulutnya. Karena kalau dia komat kami terus nanti Allah ampuni. Jibril enggak mau dia diampuni. Ambil lumpur masukin ke mulutnya. Karena Jibril tahu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau Fir'aun diterima tobatnya gawat ini. Enggak mau ambil lumpur, taruh di mulutnya biar enggak bisa bertobat ya. Jadi kalau orang lupa kepada Allah, satu saat dia terjebak, dia berdoa, mungkin ditolong oleh Allah tapi lambat, tidak cepat. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang, niscaya Allah akan mengenal engkau dalam kondisi susah. Kemudian kita lanjutkan. Nabi SAW berwasiat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kau minta, mintalah kepada Allah, dan jika kau memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Maka seorang berusaha, kalau ada masalah apapun, jangan lupa pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berdoa, dan doa itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu terlepas dikabulkan enggak dikabulkan, itu adalah suatu ibadah. Ya, doa itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah malu minta kepada Allah. Minta aja. Bahkan dalam hadis yang dhaif tapi maknanya benar, kata Nabi SAW, "Liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syiraka na'lihi idzan qata."
Mintalah kepada Rabbmu meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalmu jika tali sendalmu putus. Minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kita punya hajat kecil, minta kepada Allah. Jangan pernah malu. Makanya Nabi yang mengajarkan kita dalam melakukan kegiatan apa saja berdoa kepada Allah. Mau keluar rumah berdoa kepada Allah, bangun tidur berdoa kepada Allah, pergi masuk WC ada doanya, keluar dari WC ada doanya, masuk pasar ada doanya. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau bergaul dengan istri ada doanya, makan ada doanya, selesai makan ada doanya. Nabi berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Allah, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya. Fa aslih li sya'ni kullah, luruskanlah, mudahkanlah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan urusanku kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Maka seorang latih diri untuk minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada manusia, ya, kita menghinakan dirinya. Allah semakin kita minta, dia semakin senang dengan kita, semakin mencintai kita. Oleh karenanya hamba Allah yang paling banyak meminta Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu bahwasanya Allah Maha baik dan dia tahu dia adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mensifati dia dengan hambanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menyempurnakan ubudiyah kepada Allah. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Dalam kondisi seperti ini Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi, tidak. Segala puji Maha suci Allah yang perjalankan rasulnya, tidak, tapi Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa kata para ulama? Karena Rasulullah menyempurnakan ubudiyah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala haji wada disebutkan Rasulullah SAW berdoa. Dari setelah salat duhur dan asar jamak takdim, Rasulullah SAW berdoa sampai terbenam matahari. Angkat tangan berdoa kepada Allah. Di bawah terik matahari Nabi berdoa, di atas ontanya. Sampai tangannya diangkat ke arah langit minta kepada Allah. Kuat Nabi berdoa. Nanti kalau antum hajian, antum lihat, tidak semua orang kuat untuk berdoa. Sebagian orang berdoa 10 menit sudah bingung minta apa lagi. Ya Allah, lunasi hutangku. Ya Allah, apa lagi kalau laki-laki? Ya Allah, istriku masih melarang. Melarang apa? Wallahu alam. Ya Allah, ya pokoknya kita minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, kembali lagi. Ya Allah, lunasi hutangku. Utang berulang-ulang diminta. 10 menit sudah bingung minta apa, karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang mengenal kebutuhan kita. Nabi kuat berdoa berjam-jam. Saya pernah haji dengan sebagian para ulama, subhanallah, saya lihat ada sebagian syekh mojok berdoa berjam-jam nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah di dunia, apalagi di akhirat. Butuh kepada Allah tatkala menghadapi sakaratul maut, butuh kepada Allah tatkala dalam alam barzah, butuh kepada Allah tatkala di padang mahsyar, tatkala melewati sirat, mengerikan semuanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita perlu doakan diri kita, doakan orang tua kita, istri kita atau istri-istri kita, anak kita dan anak-anak kita. Banyak yang mau kita doakan. Karena orang yang paling banyak meminta kepada Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berdoa kepada Allah. Maka Nabi berkata, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Beda dengan manusia, kalau kita minta kepada dia, pertama dia senyum-senyum bantu, hari kedua dia mulai enggak senyum meskipun bantu, hari ketiga mulai semerawut mukanya, hari keempat mulai tidak bantu, hari kelima kita diusir. Manusia seperti itu. Kenapa? Meskipun dia kaya raya, tatkala dia merasa Anda mulai mengambil hartanya, dia pasti enggak suka sama Anda. Padahal dia kaya raya. Kita pun enggak enak minta sama orang karena kita tahu finansial dia, aset dia terbatas, kita tahu. Betapapun kaya dia. Saya punya teman misalnya punya uang triliunan, saya pun enggak berani minta-minta dia terus karena saya tahu bagaimanapun uangnya banyak, dia pasti punya kebutuhan juga banyak. Finansial dia terbatas. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ngapain kita malu? Allah tidak ada kekayaan tanpa batas, Allah kekayaan tanpa batas. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni fa atai kulla wahidatin mas'alatah ma naqasa min mulki syai'a." Kata Allah, wahai anak Adam, kalau kalian dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia dikumpulkan, jin juga dikumpulkan seluruhnya, berkumpul pada satu tempat, semuanya minta kepada Allah dan semua doanya dikabulkan. Satu minta, ya Allah saya minta istana, minta ini. Satu hari minta atau enggak berhenti, Allah kabulkan seluruhnya. Semuanya Allah kasih demikian. Tidak mengurangi kekayaan Allah meskipun hanya sedikit. Dalam hadis yang kata Nabi, illa kama, ya, seperti
dimasukkan jarum ke dalam apa? Yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kalau ada jarum, antum ada lautan luas ini, airnya sangat banyak. Air laut ini ibarat harta Allah, kekayaan Allah. Kalau dia kasih kita dari awal sampai akhir semuanya Allah kabulkan permintaan kita, itu berkurang cuma sedikit sekali. Kurangnya seperti kalau jarum kita masukkan ke air laut, kita angkat, berkurang atau tidak? Tidak berkurang karena jarum ini lancip, licin, akhirnya menetes lagi. Dia gantung sini kemudian apa? Netes lagi, tidak berkurang sama sekali. Karena bagi Allah semuanya mudah, kun fayakun, mudah. Nah, kalau Anda tahu Allah itu Maha Kaya, enggak usah malu minta sama Allah. Kalau manusia kita malu dan dia juga nanti mempermalukan kita. Akhirnya kita malu-maluin ya. Tapi kalau Allah ngapain ente malu? Kalau semua orang menutup pintunya, pintu langit tidak pernah tertutup. Jadinya masalahnya banyak orang setiap dapat masalah minta kepada manusia terlebih dahulu. Anda boleh minta tolong sama manusia, boleh diskusi, boleh musyawarah, tapi pertama minta kepada Allah. Betapa sering orang datang kepada saya, Ustaz saya ada masalah gini. Paling saya jawab, sabar. Ada yang bertanya, Ustaz saya tidak mau jawaban sabar ya, kasih solusi. Maksa. Saya mau apa? Ada orang datang sama saya pernah ngisi pengajian, ini kisah nyata. Saya ngisi pengajian tentang keutamaan memberi utangan kepada orang lain. Barang saya memberi utang 1 juta, dia dapat pahala seperti sedekah 500.000. Setelah saya ngisi pengajian, tiba-tiba ada orang datang ketuk pintu, Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ada keperluan Ustaz. Tadi antum pengajiannya bagus gini. Saya ingin langsung minta pinjam uang sama Ustaz. Saya punya utang Ustaz. Saya tanya utangmu berapa? Sekian. Aduh, qadarullah utang saya lebih banyak daripada utang kamu. Semua diapain? Kalau saya punya duit, saya bayar utang saya dulu. Betapa banyak orang kalau kita minta tolong, kita nangis-nangis, dia bilang sabar. Coba kalau Anda nangis di hadapan Allah, sujud, keluhkan urusan Anda kepada Allah, curhat kepada Allah, jangan angkat kepala Anda kecuali setelah plong menyampaikan seluruhnya. Apalagi sepertiga malam terakhir, Allah sedang mencari Anda. Maka minta kepada Allah, jangan malu. Latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah. Kapan Anda berharap kepada manusia, kurang tauhid Anda. Kapan Anda menggantungkan harapan Anda kepada manusia, kurang tauhid Anda. Dan Anda pasti kecewa karena manusia tidak bisa memenuhi keinginan Anda seluruhnya. Saya saja berapa kali kecewa. Ada datang, kita insya Allah kita bangun ini Ustaz. Tahu-tahu duitnya enggak ada. Mau bikin bantu ini, ternyata bantuannya tidak ada. Ya. Harus kita latih diri kita minta kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menutup wasiatnya dengan wasiat yang berkaitan dengan masalah iman, masalah takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk beri manfaat kepada engkau dengan manfaat apapun, mereka tidak bakalan mampu beri manfaat kepada engkau sama sekali. Illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang telah Allah takdirkan engkau dapatkan. Walau ijtama'u, kalau mereka bersatu padu, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberi kemudaratan kepada engkau, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa beri mudarat kepada engkau, illa ma qad katabahu Allahu alaik, kecuali yang telah Allah takdirkan akan menimbamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah terangkat dan lembaran sudah kering, artinya tidak akan ada perubahan. Ini beriman dengan masalah takdir. Bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk. Saya tanya sama antum, semut makhluk atau bukan? Daun makhluk atau bukan? Nyamuk, lalat, apalagi manusia. Semuanya takdirnya sudah dicatat oleh Allah, seluruh makhluk. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah mencatat takdir seluruh makhluk. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum harus iman dengan hal ini. Sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, takdir Anda sudah dicatat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, Allah berkata, "Uktub," tulislah wahai pena. Pena berkata, "Famadza aktub?" Apa yang harus aku tulis? Kata Allah, "Uktub maqadir kulli syai'in, uktub ma huwa kainun
ila yaumis saah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis. Semua yang terjadi ditulis oleh pena. Kemudian jaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Pena sudah selesai mencatat, sudah selesai. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, pencatatan takdir sudah selesai. Pena sudah diangkat, lembaran takdir sudah kering, sudah tidak akan berubah tintanya lagi. Oleh karenanya semuanya Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Fungsinya apa ya ikhwan? Kita beriman dengan takdir. Fungsinya Allah katakan dalam Al-Quran, kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, musibah apa saja yang menimpa kalian, yang menimpa diri kalian atau terjadi di atas muka bumi ini, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Semua musibah sebelum Allah menciptakannya, setelah Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Tujuannya apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak begitu sedih tatkala ada yang luput dari kalian. Kalau kalian terkena musibah, kalian bisa menghibur diri kalian. Ini tidak bisa saya hindari. Kenapa? Sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu, sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga dia tidak terlalu sibuk menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Ya sudah musibah, mau apa lagi? Sebaliknya, kalau Anda mendapatkan anugerah, Anda tidak ujub. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak sombong kalau kalian mendapatkan anugerah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ini maksudnya kita beriman dengan takdir. Kalau ternyata kita pintar misalnya, kalau ternyata kita punya harta yang banyak misalnya, kalau ternyata kita ganteng misalnya, ya, kalau ternyata kita cantik misalnya, jangan sombong, itu sudah ditakdirkan. Semuanya dari Allah. Ini maksud kita untuk beriman dengan takdir adalah hal ini. Kalau mendapat musibah, jangan terlalu bersedih. Kalau mendapatkan anugerah, jangan ujub. Karena semuanya sudah ditakdirkan. Itu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, kalau masalah takdir, seorang harus beriman dengan iman sempurna. Jangan masukkan akal di dalam masalah takdir. Karena banyak orang menggunakan akalnya, kemudian memprotes tentang takdir Allah. Mempertanyakan keadilan Allah. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Protes. Sampai sering ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Ini sering saya ditanya begini. Kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Saya bilang, kalau kamu tahu bahwasanya kamu masuk neraka, ya usah, enggak usah beramal soleh. Mungkin kamu pernah naik ke langit, terus ngintip di Lauhil Mahfuz, ente lihat daftar penghuni neraka, ente buka bagian Sukoharjo, ternyata ada nama ente. Ente lihat namanya Paijo, kok nama saya? Bin siapa? Nama bapak saya juga, ternyata masuk neraka. Kalau ente sudah pernah ngintip di Lauhil Mahfuz, ternyata ente terdaftar di neraka jahanam, sudah enggak usah beramal soleh. Benar, enggak usah. Karena ujung-ujungnya pasti Anda akan masuk neraka jahanam, mau beramal soleh kayak apapun. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah ngintip Lauhil Mahfuz? Siapa yang pernah tahu isi Lauhil Mahfuz? Kalau Anda tidak tahu isi Lauhil Mahfuz, ngapain Anda? Ya Allah, ya Ustaz, kalau saya sudah, ngapain ente bilang begitu? Berarti Anda berdalil dengan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Saya bilang, Anda lapar, Anda kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Saya tanya sama antum. Anda lapar dan kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Sudah ditakdirkan. Anda haus atau hilang dahaga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau Anda bilang sama saya, Ustaz, kalau saya ditakdirkan lapar, buat apa saya makan, Ustaz? Ente tahu sudah ditakdirkan lapar atau tidak? Ente kan enggak tahu, udah makan aja. Atau ente bilang, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, saya enggak usah makan. Ya sudah, enggak usah makan. Enggak mungkin, ente pasti makan supaya kenyang. Ente pasti melakukan sebab supaya bisa kenyang. Semuanya sudah ditakdirkan, tapi Allah punya aturan namanya sunnatullah. Barang saya beramal saleh masuk surga, barang saya makan dia kenyang, barang saya ingin punya anak yang menikah, sudah ada sunnatullah yang berlaku. Karena sebagian orang akhirnya menggunakan akal dia, kemudian dia mengatakan, wah kalau begini masa Allah mentakdirkan begini, ini di luar dari kemampuan kita. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala dalam Syarah Arba'in Nawawiyah tentang masalah takdir, agar kita jangan terlalu menggunakan akal kita. Wa fi hadzal hadits itsbatul al-qadari kama huwa madhhabu ahli sunnah. Dalam hadis ini, itu hadis tentang masalah Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis ini ada penetapan takdir sebagaimana yang merupakan madhab ahli sunnah. Wa anna jami'al waqi'at biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan semua yang terjadi di alam semesta itu sudah berada dalam takdir Allah.
dan ketetapan Allah, khairiha wa syarriha, seluruhnya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, naf'iha wa dharriha, yang bermanfaat maupun yang mudarat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berkata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan dan mereka yang akan ditanya. Jadi enggak boleh orang tanya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah ciptakan iblis? Coba kalau iblis tidak ada kan kita masuk surga semua. Ya sudah, kenapa Allah ciptakan ente juga? Ngapain tanya gitu, bukan urusan ente. Udah, ente jalani aturan. Otak ente enggak sampai, ilmu Anda enggak sampai. Ya. Betapa banyak perkara kita mau jelaskan sama anak-anak dia enggak paham. Banyak perkara kita mau jelaskan sama anak dia enggak paham. Kalau ada orang tanya sama anak kecil tanya sama antum, Abi, ini gimana cara HP kok bisa kita ngomong sana yang dengar? Antum bisa jelaskan? Antum aja enggak ngerti mau jelaskan sama dia. Nah, ini ada gelombang. Gelombang itu apa, Bi? Kan bingung. Saya pernah waktu anak saya kuliah di Madinah, ada tugas dia belajar di sekolah Arab tapi ada les bahasa Indonesia. Kemudian dia tanya, dikasih PR, dia tanya, Abi, disiplin itu artinya apa, Bi? Bingung dia. Disiplin. Tanya lagi, Bi, apa itu artinya pesiar itu apa artinya? Karena enggak tahu bahasa Indonesia dengan baik ya. Apalagi kalau tanya, Bi, bagaimana cara HP bekerja? Kok saya ngomong di sini wajah saya kok kelihatan sama Umi di sana? Antum saja belum tentu bisa menjelaskan. Ya, antum bisa menjelaskan? Belum tentu. Coba saya tanya, gimana cara kalau kita video call muka kita di sini kelihatan di sana? Gimana caranya? Ada yang bisa jelaskan? Saya pernah tanya gini, ada yang jawab, saya tahu Ustaz. Gimana? Kalau ada pulsanya bisa Ustaz. Kalau enggak ada enggak bisa. Otaknya sampai di situ mau diapain? Ya. Ada banyak perkara otak kita enggak masuk akal. Saya sering sampaikan, tentang ruh saja otak kita enggak sampai. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Kalau antum datangkan pakar fisika, pakar kimia, pakar biologi, 1000 pakar di alam semesta ini, suruh berbicara tentang ruh pasti ngawur semuanya. Kenapa ilmu mereka tidak sampai hakikat ruh terbuat dari unsur apa, bagaimana tempelnya dalam jasad, bagaimana keluar dari jasad, enggak ada yang tahu. Antum panggil seluruh pakar bicara tentang jin saja. Bagaimana kok bisa dari api dirubah menjadi suatu makhluk yang tercipta dari api, bisa jadi makhluk seperti ini, bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa menguasai otak manusia, bisa berbicara dengan pita suara manusia. Bagaimana caranya? Otaknya enggak sampai. Banyak perkara otak kita tidak sampai. Terus Anda ingin berbicara tentang takdir, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, enggak sampai. Otak kita enggak sampai. Makanya Allah tutup masalah ini, kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Jangan Allah tidak ditanya dengan apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun. Mereka yang ditanya, ente beriman dengan takdir, tujuannya apa? Kalau ente terkena musibah jangan terlalu sedih, kalau ente dapat anugerah jangan sombong. Itu maksudnya. Bukan untuk ditanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa. Otak kita enggak sampai. Kata Ibnu Daqiq al-Eid, ini ulama Syafi'iyah. Wala i'tirada alaihi fi mulkihi, yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Tidak ada protesan dalam kerajaan Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki dalam kerajaannya. Qala al-Imam Sam'ani sabilu ma'rifati hadzal bab, kata Imam Sam'ani, cara mengetahui tentang permasalahan takdir at-taufiq minal kitab was sunnah duna mahdhil qiyas wa mujarradil uqul. Sekedar bertumbuh kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh pakai analogi, tidak boleh pakai akal, mengakal-akali, menganalogikan. Faman adala anit taufiq minhu dhalla wa tah. Barang siapa yang mencoba memahami takdir tanpa Al-Qur'an dan sunnah, dia pasti sesat. Dia pasti tersesat. Fi majalil hayrah, dia akan kebingungan. Walam yablugh syifa'an nafsi wala yasil ila ma yatma'innu bihil qalb, dan dia tidak akan tenang, dia tidak akan bisa paham dengan baik, tidak akan bisa tenang. Jiwanya akan selalu goncang, tidak ngerti. Li'annal qadara sirrun min asrarillah, karena takdir adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Duribat dunahul astaru, Allah telah meletakkan tirai yang menutup tentang takdir Allah, rahasia Allah, enggak ada yang tahu. Wa ikhtassa subhanahu bihi, dan hanya Allah yang tahu tentang rahasia tersebut. Wa hajabahu an uqulil khalq, dan Allah telah menutup rahasia takdir sehingga tidak sampai kepada akal manusia. Wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari anil alam, maka Allah telah menutup ilmu takdir dari alam semesta. Fala ya'lamuhu malakun, tidak ada malaikat yang tahu tentang rahasia Allah. Wala nabiyyun mursal, tidak seorang nabi pun yang tahu tentang rahasia Allah. Malaikat Jibril pun enggak tahu. Nabi pun tidak tahu. Wakila, dan dikatakan inna sirral qadari yankashifu lahum idza dakhalul jannah. Ada yang mengatakan rahasia takdir baru bisa diketahui kalau mereka masuk surga. Tapi intinya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman
Semua yang terjadi alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu. Apa yang antum lakukan, pengajian yang terjadi sekarang, saya ngomong begini, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita diciptakan oleh Allah, perkataan kita diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu apa takdir kita. Maka tidak boleh seorang bertumbuh dengan takdir, dia beramal soleh dan tidak boleh bertumbuh dengan takdir. Ada seorang tatkala mencuri di zaman Umar, kalau tidak salah dia mencuri. Kemudian Umar tangkap dia mengatakan, "Ya Umar, bukankah saya mencuri karena takdir Allah?" Dia beralasan dengan apa? Takdir. Kata Umar, "Saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah." Paham? Jadi semua sudah ditakdirkan tapi kita tidak tahu takdir itu apa. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari wasiat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga bermanfaat bagi diri saya juga pada hadirin hadirat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.